semua, perkenalkan nama saya Indah Sari Panjaitan dari masyarakat Desa Dolok Nauli, Kecamatan Prakmasia. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah umum dalam melakukan evaluasi program. Nah, teman-teman semua, seperti yang kita ketahui bahwa evaluasi program ini merupakan suatu teknik mengumpulkan data dan menganalisis informasi untuk menentukan efektivitas, efisien, relevansi, dan dampak suatu program dan kegiatan yang akan kita evaluasi itu. Nah, tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana tujuan program yang telah tercapai. Nah, teman-teman semua, dalam langkah-langkah ini ada beberapa langkah yang harus kita ketahui. Yang pertama, langkah perencanaan evaluasi, di mana kita harus menentukan tujuan dan ruang lingkup evaluasi. Di sini hal pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan tujuan dan tempat ruang lingkup yang akan kita analisis, yang akan kita evaluasi untuk mengumpulkan suatu informasi guna melakukan evaluasi program. Selanjutnya, mengidentifikasi pemangku kepentingan dan melibatkan mereka yang ada di dalamnya, di mana kita harus melibatkan juga orang-orang yang ada di dalam ruang lingkup tersebut di tempat yang akan kita evaluasi. Selanjutnya, memilih model evaluasi yang sesuai, di mana jika kita melakukan sebuah evaluasi, kita harus menentukan model apa yang kita gunakan, bagaimana cara kita melakukan evaluasi itu, apa yang cocok dengan kegiatan yang akan kita laksanakan. Misalnya saat kita melakukan suatu analisis, kita melakukan suatu kegiatan untuk mengevaluasi suatu program yang akan kita buat. Jadi di dalam ruang lingkup yang ada di tempat itu, kita harus juga melibatkan orang-orang yang ada di tempat itu agar kita bisa mengetahui sejumlah orang-orang yang akan atau ruang lingkup yang akan kita evaluasi di tempat itu. Selanjutnya, menyusun rancangan evaluasi. Ini hal yang penting, menyusun rancangan evaluasi. Jika kita tidak menyusun rancangan-rancangan sebelum kita melakukan evaluasi, perlu kita menentukan apa saja rancangan-rancangan, apa saja awal dan tahap pertama yang akan kita laksanakan sebelum kita melakukan suatu tindakan yang akan kita laksanakan. Selanjutnya, menentukan indikator dan kriteria keberhasilan. Tentu kita harus menentukan indikator dan kriteria, bagaimana kriteria itu kita bisa fokus pada tujuan yang akan kita tuju, bagaimana kriteria untuk keberhasilan dalam suatu evaluasi program itu. Selanjutnya, mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan. Jadi apa saja sumber daya yang akan kita butuhkan saat kita melakukan suatu evaluasi program dalam suatu ruang lingkup yang akan kita lakukan pengevaluasian itu. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Pada pengumpulan data ini terdapat beberapa poin, yaitu pertama, mengidentifikasi sumber data yang relevan, di mana kita harus memperhatikan data-data yang telah kita kumpulkan agar lebih pas, lebih relevan, agar tidak ada hal yang harus kita ulang, agar tepat beberapa data dan sumber yang telah kita dapat agar lebih pas dan lebih relevan. Selanjutnya, memilih metode pengumpulan data yang tepat, misalnya wawancara, observasi, kuesioner, analisis dokumen. Jadi di sini kita memilih pengumpulan data yang tepat. Misalnya kita melakukan wawancara kepada orang yang ada di tempat tersebut yang telah kita lakukan evaluasi. Kita melakukan wawancara. Kita juga bisa melakukan observasi, kita mengamati apa yang ada di tempat itu, di tempat yang akan kita evaluasi. Selanjutnya, mengumpulkan data secara sistematis. Di sini kita mengumpulkan data-data, menganalisis hasil dari data yang telah kita kumpulkan. Yang selanjutnya, memastikan reliabilitas dan validitas data, di mana kita harus memperhatikan kembali sejumlah banyak data yang telah kita teliti.
Yang ketiga itu analisis data, di mana mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Jadi kita mengolah semua data dan kita analisis satu persatu data yang telah kita dapat dari hasil evaluasi itu. Yang selanjutnya mengidentifikasi pola, tren, dan temuan penting. Selanjutnya membandingkan hasil evaluasi dengan indikator dan kriteria kebersihan, di mana kita membandingkan hasil evaluasi yang kita lakukan di lapangan dengan indikator dan kriteria keberhasilan kita. Karena di poin yang pertama tadi, di situ ada menentukan indikator dan kriteria keberhasilan. Jadi di situ sebelumnya kita sudah menyiapkan indikator dan kriteria keberhasilan yang akan kita tujukan. Jadi situ setelah itu kita membandingkan hasil evaluasi kita dengan indikator yang telah kita siapkan tadi, indikator yang telah kita siapkan dan kriteria kebersihan kita bandingkan apakah ada perbandingannya antara hasil evaluasi yang telah kita lakukan dengan indikator dan kriteria keberhasilan kita. Selanjutnya menginterpretasikan hasil analisis. Yang keempat yaitu pelaporan dan rekomendasi, di mana yang poin pertama menyusun laporan evaluasi yang komprehensif, di mana kita menyusun laporan-laporan evaluasi yang telah kita laksanakan, mulai dari analisis, pengumpulan data-data yang telah kita dapatkan, kita menyusun sebuah laporan evaluasi yang lebih tepat yang disebut dengan komprehensif. Selanjutnya mengomunikasikan hasil evaluasi kepada pemangku kepentingan. Yang selanjutnya memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau pengembangan program. Jadi kita harus memberikan rekomendasi kalau ada saran, tanggapan dari orang-orang di sekitar kita tentang program yang telah kita laksanakan, evaluasi yang telah kita laksanakan. Di situ ada perbaikan dan pengembangan program kita ke depannya. Di mana kalau ada misalnya kekurangan, kelebihan, di situ kita masuk ke poin yang selanjutnya ini tuh memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan program, karena pasti semua hasil yang kita buat itu pasti tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Jadi di sini kita harus merekomendasi jika ada penambahan, jika ada perbaikan, maka kita harus mengembangkan itu semua agar bisa menjadi program yang lebih spesifik lagi, yang lebih bagus lagi. Nah, langkah yang terakhir itu tindak lanjut, di mana memastikan implementasi rekomendasi yang diberikan, melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan, di mana kita harus melakukan monitoring selanjutnya, kita harus melakukan evaluasi selanjutnya berkelanjutan. Jangan cuma sekali kita melakukan evaluasi, namun berkali-kali dan untuk kedepannya lagi kita harus melakukan monitoring. Dan yang terakhir yaitu menggunakan hasil evaluasi untuk pengambilan keputusan dan perencanaan program selanjutnya. Nah, demikian langkah-langkah tentang evaluasi program yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Shalom. Adapun langkah-langkah umum dalam melakukan evaluasi program, yaitu pengumpulan data. Yang pertama, mengidentifikasi sumber data yang relevan. Yang kedua, memilih pengumpulan data secara tepat seperti wawancara, observasi, kuesioner, analisis dokumen, dan lain-lain. Yang ketiga, mengumpulkan data secara sistematis. Yang keempat, memastikan reliabilitas dan validitas data.